Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tidak ada yang bisa memastikan kapan ini semua berakhir hingga obat dan vaksin ditemukan. Sementara sejumlah industri terdampak. Sekitar 3 juta pekerja terkena imbasnya, mulai dari dirumahkan hingga kehilangan pekerjaan. Mereka di bawah bayang-bayang pemiskinan. Per 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1,01 juta pekerja terdampak COVID-19. Rinciannya, 873.000 pekerja formal dirumahkan, 137.000 pekerja formal di PHK, dan 189.000 pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan. Jumlah pekerja terdampak COVID-19 meningkat hampir 2 kali lipat 1 bulan kemudian. Per 1 Mei 2020, Kementerian Ketenagakerjaan memverifikasi 1,72 juta tenaga kerja terdampak COVID-19. Rinciannya adalah 1 juta pekerja formal dirumahkan, 375.000 pekerja formal di PHK, juga 314.000 pekerja dari sektor informal. Meski demikian, terdapat 1,2 juta pekerja yang statusnya sedang divalidasi. Dengan demikian, ada sekitar 3 juta pekerja yang ekonomi keluarganya terganggu. Ini membuat bayang-bayang pemiskinan di depan mata. Pemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara memiskinkan. Sementara menurut Kamus Cambridge, pemiskinan atau impoverishment adalah kondisi menjadi sangat miskin atau juga bisa berarti tindakan yang membuat seseorang sangat miskin. Indonesia sendiri sudah akrab dengan proses pemiskinan sejak berabad lalu. Pemiskinan dapat terjadi dari proses sosial dan politik yang menciptakan keadaan yang menyebabkan miskin. Seperti era tanam paksa, kemudian industrialisasi, alih fungsi lahan, hingga marginalisasi. Pemiskinan juga dapat terjadi karena bencana seperti yang sedang masyarakat dunia hadapi saat ini. Sebelum pandemi COVID-19, hampir 10% penduduk Indonesia masih masuk dalam kategori miskin. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang. Penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan. Penduduk miskin di perkotaan pada September tahun lalu sebanyak 6,69%, sementara di desa 12,6%. Secara umum, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar Rp404.538 per orang per bulan. Jumlah ini terdiri dari 73,75% garis kemiskinan makanan dan 26,25% garis kemiskinan bukan makanan, seperti pemenuhan papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Artinya hampir 10% penduduk Indonesia memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp404.538 dan masuk dalam kategori penduduk miskin. Saat ini dengan potensi pemiskinan, masyarakat sedikit banyak bergantung pada program pengaman sosial yang disediakan pemerintah. Program Kartu Prakerja, Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Kecuali program Kartu Prakerja, 3 program lainnya bukan program baru. Ketiga program lainnya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, dan Program Indonesia Pintar diperluas manfaatnya bagi masyarakat terdampak agar cepat untuk menghindari perangkap pemiskinan. Program Indonesia Pintar membuka akses pendidikan dengan memberikan bantuan uang tunai untuk meringankan biaya pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki kartu keluarga sejahtera dan peserta program Keluarga Harapan. Program ini diselenggarakan sejak 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Per 1 Mei 2020 tercatat bantuan sudah disalurkan untuk 3,1 juta peserta dari total alokasi 17,9 peserta, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. Besaran dana yang diperoleh per tahun sesuai dengan jenjang pendidikan, sebesar Rp450.000 untuk pendidikan dasar, Rp750.000 untuk pendidikan menengah pertama, dan Rp1 juta untuk pendidikan menengah atas.
Adapun program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan uang untuk keluarga yang digagas sejak 2007 agar dapat mengakses pelayanan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Selama pandemi, untuk menyiapkan keluarga prasejahtera menghadapi COVID-19, mulai April lalu, PKH yang biasa dibagikan per 3 bulan dibagikan setiap bulan hingga Desember 2020. Selain bantuan tetap per keluarga antara Rp500.000 sampai Rp1 juta, juga ada bantuan komponen yang maksimal diberikan untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun akan menerima Rp250.000 per bulan. Anak SD sebesar Rp75.000 per bulan. Anak SMP Rp125.000 per bulan dan SMA sebesar Rp166.000 per bulan. Penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menerima Rp200.000 per bulan. Selama pandemi, jumlah penerima manfaat dinaikkan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 9,2 juta keluarga. Jaring pengaman di bidang kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan primer meliputi rawat jalan dan rawat inap. Program ini diselenggarakan sejak 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Per 30 April 2020 tercatat 132,6 juta peserta yang digratiskan membayar iuran atau disebut penerima bantuan iuran yang dananya dialokasikan dari APBN dan APBD. Program yang terbaru adalah program Kartu Prakerja. Program ini didesain ulang agar responsif terhadap keadaan pandemi saat ini. Kartu Prakerja memberikan akses pelatihan untuk warga berusia 18 tahun ke atas dan uang insentif per bulan yang diprioritaskan untuk pencari kerja dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini diselenggarakan sejak 2020 oleh Kemenko Perekonomian bekerjasama dengan pihak swasta dan ditargetkan untuk 5,6 juta orang dalam 30 gelombang penerimaan. Gelombang pertama diikuti oleh 3,3 juta akun terverifikasi dan sebanyak 168.111 peserta lolos. Peserta yang lolos seleksi akan menerima Rp3.550.000 berupa dana untuk pelatihan dan insentif bulanan. Semua program ini tentu belum cukup. Masyarakat seperti yang selama ini ditunjukkan harus gotong royong menghadapi pandemi.